Ketika komisaris itu dapat digugat, siapakah yang berwenang menggugat ketika perusahaan itu rugi atas putusan yang diambil oleh komisaris? Welcome to podcast Dikamer. Terima kasih yang mulia. Oke, sangat luar biasa saksi kita, masih muda, sudah banyak titelnya. Salam hormat Pak. Salam hormat Pak. Tadi Bapak ahli hukum perusahaan Pak ya? Berarti sangat familiar dengan undang-undang perusahaan Pak ya, PT ya? Familiar dalam artian Maksudnya ya sering, karena ahli dalam situ sering dimintai pendapat tentang undang-undang ini. dalam konteks akademik ya. Akademik ya, oke. Karena saya bukan praktisi hukum. Siap. Oke. Saudara ahli, saya mau bertanya. Bisa nggak saudara tadi sudah jelaskan tugas direksi. Iya. Nah, saya mau mempertegas apa sih tugas direksi menurut saudara ahli berdasarkan pasal 92 Undang-Undang PT. Menjalankan pengurusan perusahaan. Menjalankan Pengurusan perusahaan. Oke. Jika direksi tidak menjalankan tugasnya seperti yang saudara ahli jelaskan, apakah itu dapat merugikan perusahaan? Tentu saja. Tentu saja. Ketika Mungkin ya, memungkinkan. Bisa saja dia menjalankan tapi tak rugi, tapi tentu saja mungkin untuk rugi. mungkin untuk Ya. rugi. Ketika direksi itu katakanlah dia tidak menjalankan tugasnya seperti yang diatur oleh undang-undang, katakan seperti yang tadi berhentikan sementara, itu mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Ya. Itu menurut saudara ahli ya. Coba boleh ulangi Ustaz? Maksudnya begini. Bukan gini, saya kan Maksudnya tunggu saya ini. Tugas direksi tadi menjalankan pengurusan perusahaan. pengurusan perusahaan. Ketika direksi ini tidak menjalankan tugasnya, tidak menjalankan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut dapat mengalami kerugian? Dapat. Oke, dapat ya. Tugas komisaris apa? Mengawasi jalannya pengurusan perusahaan oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Oke. Ketika sang komisaris ini lalai dalam mengambil keputusan, Komisaris apa direksi? komisaris. Oh, komisaris. Komisaris. Tadi pertama direksi yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Sekarang yang saya tanyakan komisaris. Ya. Ketika komisaris tidak menjalankan tugasnya seperti yang ahli sampaikan tadi, lalai dia mengambil keputusan, apakah itu dapat merugikan perusahaan? Dapat merugikan perusahaan. Ketika komisaris dapat merugikan perusahaan atas kelalaian atau pendapatnya, dapat merugikan perusahaan, apakah komisaris itu dapat digugat? Dapat digugat. Ketika komisaris itu dapat digugat, siapakah yang berwenang menggugat ketika perusahaan itu rugi atas putusan yang diambil oleh komisaris? Siapa yang berhak menggugat? Pada dasarnya adalah pemegang saham. Pemegang saham. Dia menggugat pemegang saham ya. Oke. Ketika pemegang saham ini mau menggugat komisarisnya atas perbuatannya merugikan perusahaan, apakah atas nama pribadi atau perseroan? Maksudnya? Gini, tadi kan komisaris mengambil keputusan tuh, ya kan? Merugikan perusahaan. Yang dirugikan perusahaan dan pemegang saham. Pastinya kan begitu. Ketika komisaris ini dianggap merugikan perusahaan, apakah pemegang saham itu menggugat komisaris atas putusan yang merugikan perusahaan melalui pribadi atau nama perseroan? Perseroan, bukan pribadi ya, perseroan. Ketika komisaris merasa tindakan komisaris merasa dirugikan, ya gugat secara perseroan. Ya. Menurut saudara ahli, ketika digugat ke perseroan menggugat komisaris itu, berarti tadi saudara jelaskan harus perusahaan ya yang menggugat ya komisarisnya, bukan nggak boleh perorangan ya. Kenapa? Bukan, di dalam itu tuh disebutkan bahwa pemegang saham dengan jumlah sendiri atau bersama-sama itu paling kurang 1/10 itu boleh menggugat komisaris yang dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga merugikan perusahaan. Iya, berarti yang menggugat itu
bukan perorangan, Ya. tapi perusahaan, ya kan, yang ya perusahaan yang menggugat. Oke. Selanjutnya, coba jelaskan Saudara Ali pasal 61 ayat 1 dan 2 apa sih maksudnya? Boleh disebutkan Pak Sani? Saya bacakan ya. Ya. Bentar. 61. Oke, ini. Saya bacakan ya. Ya. Pasal 61 Undang-Undang Perusahaan. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan atau dewan komisaris. Ayat 2-nya, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Boleh dijelaskan apa? Oke. Izin yang mulia, ya. Tidak ada, saya rasa masih di esensi dari gugatan juga itu ya. Iya, belum datang itu masuk ke perkara ya. Jadi saya rasa banyaknya masih mendasar ya. Nanti majelis yang akan nilai. Itu silakan dilanjut. Jawab. Silakan dijawab, Ali. Saya jawab. Iya. Oke. Jadi artinya jika kemudian tindakan komisaris, sebenarnya bukan hanya komisaris, itu termasuk ya. Artinya jika ada yang dinilai merugikan, kemudian pemegang saham itu minimal tadi saya katakan 1/10 dari jumlah itu, baik dia sendiri atau bersama-sama, dia bisa menggugat ke pengadilan si dewan komisaris. Kalau tadi cerita komisaris ya, dewan komisaris yang tidak menjalankan kewajibannya, tugas kewajibannya atau kewenangannya lah, sehingga dapat merugikan perusahaan. Kurang lebih. Iya. Jadi gugatnya di domisili tempat perseroan itu. Iya. Oke. Izin yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Tadi saudara ahli sudah menyampaikan teknis berdasarkan Undang-Undang PT, anggaran dasar. Yang jelas pada intinya anggaran dasar pasal 5.10 itu menyatakan seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada anggaran dasar. Ya, saya sepakat itu ya. Seorang pemegang saham. Seorang pemegang saham. Ya. Tunduk pada ADRT. Yes, ya. Ilustrasi sedikit saya mau nyampaikan. Apabila salah satu pemegang saham melanggar anggaran dasar, ya, yang mana fungsinya tadi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang PT, direksi bertugas sebagai menjalankan tugasnya. Sementara pasal 08 komisaris bertugas sebagai pengawas. Oke. Yang mana berjalannya perseroan tersebut, Dewan Komisaris mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh direksi, yang mana kemudian sikap dari komisaris itu mengambil tindakan pemecatan. Apakah tindakan tersebut boleh dilakukan oleh Dewan Komisaris? Boleh. Boleh. Berarti boleh. Boleh, tapi harus dimaknai sebagai sementara. Yes, oke. Pada intinya boleh ya. Boleh. Melakukan hal-hal yang apabila didapatkan Ya. direksi itu melakukan yang mendapatkan kerugian terhadap perusahaan tersebut. Oke. Saya mempertegas kembali seperti yang rekan saya sampaikan. Jelas dinyatakan pasal 1.1 dan 2 itu yang sudah disebutkan juga harus berdomisili hukum perseroannya itu harus mengajukan gugatannya itu di domisili hukum perseroan ya.
bisa saudara jelaskan pasal 118 ayat 2 akhir yang menyatakan kedudukan Keberatan yang mulia. izin. Ahli tak akan persetujuan menurut acara perdata. Tanyanya keberatan yang mulia. Tadi apa ditanya? Tentang pasal Tentang kedudukan yang mengadili yang mulia. Kedudukan mengadili. Boleh atau tidaknya yang mulia. Oke. Sekarang saya kembali ya, sudah. Saya kembalikan ke ahli. Saudara mau menjawab nggak dalam kapasitas keahlian saudara nggak menjawab? Kalau enggak ya, saudara boleh Iya. menjawab itu. Saya merasa rasanya tidak mampu, tidak bisa untuk menjawab. Baik. Baik yang mulia, kalau memang tidak diperkenankan ya saya tidak akan melanjutkan. cukup. Cukup yang mulia.